Vox Populi Vox Dei. Hari ini apakah betul memang suara rakyat itu adalah suara Tuhan? Apakah nggak seharusnya rakyat ini mengikuti suara Tuhan? Bukan Tuhan mengikuti suara rakyat, kan begitu. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Oke, selamat malam pemirsa Berani Mikir. Salam berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Bagi penonton setia Berani Mikir mungkin sudah tidak asing ya. Kita malam hari ini ditemani dengan dua sosok ya yang sering sekali membahas banyak hal di channel Berani Mikir. Kita ada tema menarik pada malam hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu, ada Bang Ganendra. Ya. Selamat malam. Malam, Bung. Ya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yang kedua ada Bung Abdi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Gimana perjalanan jauh ini sampai kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat ya? Sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ya, kita pada malam ini ada isu menarik nih ya, Bang Abdi dan Bang Ganendra ya. Kita melihat di pemberitaan nasional ya, tentu yang sedang trending atau viral mengenai persiapan untuk pemilu 2024 ya. Masing-masing koalisi sudah mempersiapkan calon presiden dan cawapresnya ya. Tapi yang akan kita bahas terus malam ini mengenai ada sosok nih, sosok calon wakil presiden ya, masih muda ya, tapi apakah dalam dunia demokrasi kita saat ini apakah sudah sesuai dengan kondisi yang kita harapkan bersama ya. Atau sebenarnya itu kita itu sedang berjalan ke belakang ya, mengenai demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin itu ya yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama saya persilakan kepada Bang Ganendra ya untuk memberikan sudut pandang bagaimana tentang kondisi demokrasi kita pada saat ini ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, semoga tetap semangat dan luar biasa. Baik, beberapa hari ini ya kita dihadapkan pada keadaan demokrasi yang sudah sejauh ini terus mengalami perkembangan ya dengan dinamika yang ada. Kita lihat ya kalau dari sisi tadi yang disampaikan, apakah demokrasi kita hari ini itu sebenarnya sudah sesuai dengan cita-cita luhur bangsa ini, yaitu bahwa demokrasi ini sebagai alat ya bagi negara ya untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan ya bagi segenap rakyat Indonesia. Apakah memang demokrasi itu sebagai satu-satunya tools ya, sebagai satu-satunya alat untuk meraih itu, dan apakah itu yang sudah kita lakukan sejak era reformasi ya, sejak pemilihan langsung sampai dengan hari ini, apakah sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang
memiliki kapasitas yang mampu mensejahterakan dan menghidupkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit daripada keterpurukan ekonomi, ya, ketidakadilan, dan hari ini banyak problem-problem sosial, politik, hukum yang hari ini bisa kita simak. Dan juga tentunya hal demikian tidak lepas juga bahwa kondisi Indonesia hari ini juga tidak bisa kita pisahkan dari keadaan geopolitik dunia, ya. Dimana kalau saya menggambarkan bahwa Indonesia ini bagaikan, ya, sosok, ya, wanita yang sangat cantik, ya, yang sangat mempesona, yang banyak digandrungi oleh banyak lelaki. Ya, menarik perhatian gitu ya. Ya, yang menarik perhatian negara-negara. Ya. Di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk, ya. Artinya besar, ya, jumlah penduduknya, dan memiliki sumber daya alam, ya, natural resource yang cukup memadai, sumber daya manusia yang cukup memadai. Namun pada faktanya, pada realitanya sampai dengan hari ini, cita-cita daripada pendiri bangsa ini yaitu menciptakan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa ini, dan seperti kita ketahui hari ini justru indeks kemiskinan, ya, termasuk indeks pembangunan manusia dan indikator-indikator yang lain itu justru mengalami penurunan. Nah, realitanya demikian. Jadi apakah dengan adanya demokrasi yang hari ini ada ini, apakah bisa atau kita yakin mampu mewujudkan keadaan Indonesia, ya, yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Baik, dari sisi keadaan politik hari ini, ya, seperti kita ketahui, ya, bahwa dinamika hari ini begitu luar biasa, ya, dengan adanya keputusan MK terbaru, ya, yang last minute injury time, ya, ada keputusan yang bikin seluruh masyarakat ini heboh, ya, dengan keadaan tersebut, ya. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam itu secara detail, secara mendalam, ya. Dalam konteks ini demokrasi ini sesungguhnya, ya, pada mulanya sejarahnya, ya, dulu dimulai pada tahun kurang lebih 507 sampai 508 sebelum Masehi, ya, pasca keruntuhan kerajaan Israel pada waktu itu dulu, ya, karena tahun itu. Nah, disitulah demokrasi itu dimulai, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei. Hari ini apakah betul memang suara rakyat itu adalah suara Tuhan? Apakah nggak seharusnya rakyat ini mengikuti suara Tuhan, bukan Tuhan mengikuti suara rakyat, kan begitu. Nih, dari sisi kos politik, ya, seperti kita tahu hari ini secara makro bahwa kita tidak terlepas dari dengan adanya sistem demokrasi yang pemilihan langsung seperti yang kita ketahui hari ini, perpolitikan hari ini justru kita dihadapkan pada kenyataan bahwa suara terbanyak akan memenangkan kontestasi, ya. Nah, pada faktanya dengan keadaan hari ini, ya, seperti kita ketahui, tidak cukup hanya orang yang memiliki kapabilitas itu tidak cukup untuk dia bisa jadi, ya, baik itu mau presiden, mau pileg, ya kan, mau calon bupati, itu bekal kapasitas atau bekal pengetahuan yang cukup itu belum cukup mampu untuk, tapi juga dilengkapi dengan syarat-syarat yang lain. Karena kos biaya politik yang hari ini kita ketahui sangat besar untuk biaya promosi, ya, bagi kontestan-kontestan, ya, bagi baik itu pilpres, ya, maupun pileg. Nah, ini yang memungkinkan keadaan kita untuk, kalau ini terus berlanjut, ya, tanpa kita sadari bahwa suara rakyat bisa dimobilisasi untuk kepentingan tertentu. Dalam arti suara ini bisa dibeli. Nah, parahnya kalau suara bisa dibeli, ya kan, pada kenyataannya
justru sudah tidak lagi cara memilih yang logis, yang sesuai dengan kemampuan dia, kapasitas dia, moral etik dia, ya kan. Dan hari ini yang menjadi pilihan utama adalah popularitas, ya, keterpilihan, elektabilitas yang menjadi pilihan utama, ya, tanpa ada seleksi. Bahkan kader-kader partai pun hari ini justru saling comot, ya, artinya mesin partai tidak berjalan secara optimal, ya, karena tidak pede mencalonkan kader-kadernya untuk maju di dalam kontestasi. Nah, sudah barang tentu ini akan berdampak pada kebijakan ke depan, ya, kebijakan ke depan terkait dengan regulasi dan perundang-undangan yang tentunya ini mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, ya, dua hal itu, ya. Jadi yang sesungguhnya kalau sumber daya alam kita, ya, natural resource kita itu bisa kita kelola dengan optimal, dengan baik, maka untuk kita mencapai pada titik kesejahteraan itu bagi segenap rakyat Indonesia itu tidaklah sulit, ya. Tapi sampai dengan detik ini itu tidak bisa terjadi, ya. Kalau ini terus berlangsung seperti ini terus, ya, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tersandra pada kepentingan politik yang ujungnya adalah bagaimana para pemilik modal ini bisa merubah dan mengintervensi kebijakan-kebijakan yang di belakang layar, yang tentunya ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan Indonesia ke depan. Nah, itu yang bisa kami gambarkan, ya. Jadi sistem hari ini atau proses demokrasi, pesta rakyat demokrasi hari ini, saya secara pribadi masih belum yakin akan mampu membebaskan rakyat ini, ya, bisa terbebas daripada kemiskinan dan kebodohan secara umum PR terbesar. Itu, Bung, gambaran umum. Ya, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, ya, oleh Soekarno, sehingga Freeport masuk. Gitu. Artinya, ya, sebenarnya penjajahan itu masih berlangsung. Oleh karenanya, kita sebagai bangsa Indonesia perlu berpikir ulang. Kalau kita ingin mengadopsi sistem yang memang sekarang diimplementasikan oleh Barat, dunia Barat, kita harus lihat dulu mereka bisa sejahtera, ya, bisa maju karena apa?